Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan, ya, judul besarnya Kitabul Azan. Sekarang ini rangkaian bab tentang kaifiyat salat. 3 bab kemarin tentang bab amin. Ya, karena amin itu salah satu rangkaian di dalam kaifiyat salat. Nah, salah satu amalan dari rangkaian amalan di dalam kaifiyat salat. Di mana ulasan sedikit lahnya 3 bab kemarin tentang amin. Di mana amin ini tempatnya mengucapkan amin itu setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya jahar, aminnya juga jahar. Kalau Fatihahnya sir, aminnya juga sir. Kalau sholatnya berjamaah, yang membaca Al-Fatihah itu kan hanya imam, karena makmumnya menyimaknya, tidak membaca Fatihah. Makmum tidak membaca Fatihah sendirinya ketika imam membaca Fatihah dengan jahar. Ya, ketika sholat berjamaah, yang membaca Fatihah itu hanya imam, tapi waktu mengucapkan amin itu imam dan makmum secara bersamaan. Nah, kemudian itulahnya kaifiatnya, pelaksanaannya. Nah, adapun makna dari amin itu adalah meminta, bahkan merengek lah gitunya, meminta, memohon, merengek kepada Allah. Amin itu artinya Allahumma stajib gitu ya, ya Allah kabulkanlah. Ya, yang diminta dengan amin, minta ya Allah kabulkanlah itu adalah untuk doa yang dibaca pada ketika membaca surat Al-Fatihah, yaitu ketika membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, itu adalah doa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, itu doanya, itu permintaannya. Kemudian merengek kepada Allah, minta dikabulkan, kabulkanlah. Nah, dengan ucapan amin itu merengek kepada Allah, ya Allah kabulkanlah, yaitu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi kan berdoa itu tidak cukup hanya berdoa, ya harus juga dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan amal kitanya sendiri, mencari gitulahnya, mencari, mempelajari jalan yang lurus. Nah, tanpa itu jadi percuma gitu ya, merengek sampai menangis darah pun, katakanlah ya, sampai menangis darah pun minta dikabulkan, ya Allah kabulkanlah. Nah, kitanya sendiri diam saja, kitanya sendiri tidak mencari, tidak mempelajari jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yaitu ajaran Islam. Nah, sementara ajaran Islamnya tidak kita pelajari, tidak kita kaji, tidak kita dalami, lalu permintaannya tunjukkanlah kami kepada ajaran Islam. Nah, kalau hanya berdoa tidak akan dikabulkan. Nah, itulahnya ulasan sedikit 3 bab kemarin tentang amin. Yang pertama bab imam menjaharkan ucapan amin, yang kedua keutamaan mengucapkan amin, yang ketiga makmum menjaharkan ucapan amin. Itu 3 bab. Imam Bukhari membahas tentang ucapan amin. Lanjutannya sekarang. Nah, jadi ini kan sesuai dengan urutan amalannya di dalam kaifiyat sholat.
Kalau pada rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah mengucapkan amin kemudian membaca surat. Nah, kalau membaca surat itu pembahasannya disatukan ya dengan pembahasan tentang Al-Fatihah. Karena itu disebutnya Al-Qiraah, yang membaca pada posisi qiyam. Nah, qiyam itu adalah berdiri ketika membaca Fatihah. Nah, kalau ada yang di situ ada surat, Fatihah dan surat. Kalau yang hanya Fatihah saja, qiyamnya itu hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca surat seperti di rakaat yang ketiga dan keempat pada waktu sholat wajib. Nah, maka nih rangkaian babnya setelah bab ke 113 babu jahril ma'mum bitakmin. Nah, sekarang rangkaiannya adalah ruku, berarti ya, karena membaca surat itu sudah disatukan gitu oleh Imam Al-Bukhari pembahasannya dengan membaca Fatihah. Nah, anggaplah mengucapkan amin kemudian baca surat. Nah, kalau yang di rakaat ketiga keempat kan tidak ada surat, setelah amin ruku berarti. Nah, sekarang bab ruku. Ini unik nih Imam Bukhari ini ya. Ruku ini dimulai dengan bab seperti ini. Babnya babun iza roka'a dunasof. Lah ini Imam Bukhari ini ya. Ini rangkaian bab ruku berarti ini berikutnya. 114-nya awalnya yang barusan babun iza roka'a dunasof. Kita lihat judul-judulnya dulu nih ya, biar kita paham nih apa namanya caranya, metode Imam Bukhari nih. Mulainya masuk bab ruku, yaitu bab 114 sekarang ini ya. Nah, diawali dengan bab demikian, babun iza roka'a dunasof, bab apabila sudah ruku, padahal itulahnya, padahal belum masuk ke dalam saf. Itu awalnya nih tentang bab ruku. Kemudian bab ke 115 babu itmamit takbiri firruku, ya, bab menyempurnakan takbir ketika hendak ruku. Kemudian bab 116-nya babu itmamit takbir fis sujud, ya, bab mengucapkan takbir pada waktu sujud. Dalam bab di mana ini ya sudah lewat nih sebagai imam dalam bab berjamaah, berartinya membahas imam. Nah, di dalam pembahasan tentang bab iman di situ ada tentang menyempurnakan, atau nanti ke depannya juga ada nih ya, yaitu bab ke 118 bab meletakkan telapak tangan pada lutut ketika ruku. Kemudian bab 119-nya bab jika tidak menyempurnakan ruku. Kemudian bab 120 bab meluruskan tulang punggung pada waktu ruku. Nah, itu tentang ruku nih ada beberapa bab nih, cukup banyak lah gitunya tentang ruku. Nah, ini bab pertamanya nih tentang ruku, seperti ini nih babnya. Babun iza roka'a dunasof. Nah, demikian judulnya. Ini unik nih Imam Bukhari ini ya, menyusun babnya setelah bab amin kemarinnya 3 bab. Nah, sekarang bab ini bab apabila ruku di luar saf. Itulah hanya kalau terjemah harfiahnya bab apabila ruku di luar saf. Aneh nih judulnya kan demikiannya, bab ruku di luar saf. Mungkin kalau hanya dari kalimat tersebut ini seperti apa gitu maksudnya ya, babnya, judul bab demikian ini maksudnya seperti apa.
Bab apabila ruku di luar saf. Nah, hadisnya dulu nih. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu annahu intaha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun faraka'a qabla an yasila ila saffi fa zakara zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu hirsan wala ta'ud. Dari Abu Bakroh, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia sampai kepada Nabi ketika atau pada waktu itu beliau sedang ruku. Faroka'a qabla an yasila ila shauf, kemudian Abu Bakroh ruku. Ini rupanya nih ada di ini nih ada di redaksi hadisnya yang ini yang dimunculkan menjadi judul. Kemudian ia ruku sebelum sampai kepada saf. Dia ruku itu sebelum masuk ke dalam saf. Sekali lagi ini nih bagian ininya nih dari hadis ini dari Abu Bakroh, ya semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia sampai kepada Nabi, di terjemah harfiahnya demikiannya, dia sampai kepada Nabi pada waktu itu beliaunya Rasulullah SAW, Nabi sedang ruku. Faroka'a, kemudian Abu Bakroh sudah ruku. Qabla an yasila ila safi, sebelum dia masuk, sebelum berada di saf. Itu judulnya tadi, itunya bab apabila ruku di luar saf. Ini ternyata kejadiannya demikian. Fa zakara zalika lin nabiyyi SAW, kemudian ia menerangkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia datang pada waktu itu posisi Nabi SAW sedang ruku. Nah, dia datang, dia sudah ruku, padahal belum masuk ke dalam saf. Ini di judulnya ruku di luar saf. Bab apabila ruku di luar saf. Ini kemana sih arahnya gitunya Imam Bukhari ini? Kemudian hal itu diterangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kejadian barusan ya. Abu Bakroh datang itu ketika dia datang itu Rasulullah sedang ruku, kemudian dia langsung ikut ruku padahal dia belum masuk ke dalam saf. Kemudian ia menerangkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, zadakallahu hirson wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah semangat kamu, wala ta'ud, tapi jangan diulangi lagi. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah ya. Kemudian kejadian itu diceritakan, itunya disampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda seperti ini, mudah-mudahan zadakallahu hirson, mudah-mudahan Allah menambah lagi semangatnya, wala ta'ud, tapi jangan diulangi. Ya, sekali lagi ininya terjemahnya, judulnya seperti ini, bab apabila ruku di luar saf, babun iza roka'a dunas saf. Jadi demikiannya bunyi redaksi judulnya, bab apabila ruku di luar saf. Nah, hadisnya dari Abu Bakroh, semoga Allah meridhoinya, dia sampai kepada Nabi. Nah, dia masbuk nih yang disebut Abu Bakroh sampai kepada Nabi, maksudnya dia datang mau sholat berjamaah tapi dia masbuk, kesiangannya. Masbuk itu kesiangan. Ketika dia datang, ketika dia masuk mau ikut sholat berjamaah, ternyata yang berjamaah di sini yang disebut hanya Nabi sih ya. Ternyata yang sholat berjamaah itu sudah mulai tentunya ya, karena ini kesiangan.
Ternyata ya, Rasulullah SAW dan para sahabat itu dalam posisi ruku. Nah ini Abu Bakroh nih. Nah, kemudian dia mau berjamaah, dia masuk ke dalam berjamaah tersebut. Ya dia masuk gitunya, dia mengikuti masbuknya, dia masbuk, dia ikut sholat berjamaah. Tapi ini yang dia lakukan. Ketika dia datang, Rasulullah SAW sedang dalam posisi ruku. Bukan hanya Rasulullah tentunya kan, yang sholat berjamaah lah gitunya, Rasulullah dan para sahabat dalam posisi ruku. Abu Bakar datang, sesuai memang nih ya, sesuai nih dengan perintah Rasulullah SAW. Sudah agak lamanya lewat babnya, yaitu tentang masalah ini. Jangan tergesa-gesa apabila kesiangan, apabila masbuk, jangan tergesa-gesa berjalan menuju sholat. Berjalanlah alaikum bisakinati wal waqar. Kamu harus berjalan dengan tenang, berjalan dengan serius, dinas bahasa Indonesia, bahasa Sunda nama. Ya tetaplah berjalanlah dengan tenang. Kesiangan, ya iya memang sudah kesiangan, sudah jelas. Berjalanlah dengan tenang, artinya berjalan menuju sholat saja itu ada aturannya, tidak boleh tergesa-gesa. Berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan elegan, berwibawa, gitulah. Mungkin gitulah diterjemah gitu, atau berjalannya nih ya, berjalan menuju sholat. Adapun kalau ternyata kemudian jadi saja misalnya karena berjalannya demikian, tidak lari itu, tidak terburu-buru, sehingga jadilah ada rakaat yang tertinggal. Nah Rasulullah menyabdakan, ya kalau ada yang kurang tinggal ditambah saja, orang lain salam dia berdiri, apa susahnya, gitulah. Jangan sampai berlari gitunya karena ingin kebagian rakaat. Itulah misalnya lari itu masuk ke dalam saf, terburu-buru kalaupun tidak lari, nah itu dilarang. Berjalanlah dengan tenang, elegan, penuh wibawa, gitulah, serius, dinas berjalannya. Karena berjalannya ini sudah diberi pahala, ini berjalan menuju sholat sudah diberi pahala. Yang berjalan menuju sholat itu sudah diberi pahala, makanya jangan dilakukan dengan jangan tergesa-gesa dengan seperti apa ya. Berjalanlah berjalannya orang gitu, berjalannya orang yang mau mengerjakan sholat. Nah Abu Bakroh di sini ya, dia masbuk. Ketika dia masuk mau ikut sholat berjamaah, Rasulullah SAW dan para sahabat atau mereka yang berjamaah itu dalam posisi ruku. Nah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Jika kamu jika kamu masbuk, maka nubiyatah, berjalanlah dengan tenang, lalu berdirilah gitunya, berdirilah, yakinkan dulu sudah berada di saf. Yakinkan dulu ya supaya sudah berada di saf. Anggap begini, kita kesiangan nih, kita masbuk. Mereka yang tidak masuk, mereka itu kan sudah meluruskan saf. Bahkan Rasulullah SAW sebelum, tidak setiap kali mau berjamaah, Rasulullah SAW memang diriwayatkan sebelum memulai sholat beliau memerintahkan istawu sufufakum. Ada juga yang sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Karena sempurnanya atau lurus tidaknya saf kalian itu sangat berpengaruh terhadap keterkaitan di antara hati-hati kalian. Ada juga karena lurusnya saf itu termasuk ke dalam kesempurnaan berjamaah. Nah anggaplah kita masbuk, seperti barusan kita masbuk,
Mereka yang tidak masbuk itu sudah melakukan yang tadi, mereka itu meluruskan saf dulu gitu ya sebelum memulai ini ya. Sebelum memulai sholat itu mereka makmum ini sudah meluruskan saf. Lalu kita datang, kita masbuk. Nah, kita tidak meluruskan dengan berusaha ya. Kita tidak berusaha meluruskan saf dengan mereka, artinya kita ini merusak, berarti saf yang sudah diluruskan oleh mereka sebelumnya. Nah, kita datang seenaknya kan jadi tidak lurus karena kita datang di sana dan kita tidak meluruskan saf. Nah, artinya apabila masbuk, masuk dulu ke dalam saf, yakinkan dulu lurus dengan yang sudah ada, baru mulai. Nah, mulainya bagaimana? Nah, Rasulullah memerintahkan ikutilah posisi imam saat itu. Ketika kita masuk itu, ketika kita masuk masbuk, imam dalam posisi apa? Ruku, berarti langsung ruku. Masuk ke dalam saf dan langsung ikuti imam. Nah, andai kita masuk kemudian imam atau yang berjamaah itu sedang dalam posisi sujud, begitu masuk takbiratul ihram sebagai awalnya permulaan masuk ke dalam sholat, setelah takbiratul ihram sujud langsung, berarti begitu masuk luruskan dulu, kemudian ikuti posisi imam itunya, ikuti imam dalam posisi apapun itulah ya. Nah, ini Abu Bakar kejadian dia masbuk. Ketika masbuk, Rasulullah SAW sedang dalam posisi ruku, faroka'a qabla an yasila ila sauf, kemudian dia ruku sebelum masuk ke dalam saf. Berarti kan takbiratul ihramnya, karena sebelum ruku pasti takbiratul ihram dulu dia. Berarti takbiratul ihramnya itu kan belum masuk ke dalam saf, rukunya saja di luar saf sambil jalan gitu. Jadi takbir ruku tapi belum masuk ke dalam saf. Setelah takbir ruku barulah sambil berjalan menuju saf, luruslah dengan saf yang sudah ada. Di sini masalahnya adalah berarti takbirnya itu, takbir yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam kejadian ini berarti sebelum dia masuk ke dalam saf. Demikian juga dengan rukunya, ini redaksinya demikian. Faroka'a qabla an yasila ila sauf. Abu Bakar sudah ruku sebelum dia masuk ke dalam saf. Nah, ini hitung-hitungan, jadi kok hitung-hitungan sih. Masalahnya sah tidak sholatnya. Nah, itu sebetulnya masalahnya, sah tidak sholatnya. Karena ini jadi seperti ini sebetulnya. Kita sambil inilah, kita sambil baca nih ya penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama nih, kana laiku iroda hazihi tarjamati fi ababil imamah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan semestinya gitunya, selayaknya bab ini itu dengan judul seperti ini disimpan di dalam berjamaah. Atulain ge Imam Bukhari. Atulain ge Imam Bukhari bab ruku, ieu mah bab rukunya. Ini kan kejadiannya pada waktu sholat berjamaah nih. Jadi bukan kaifiat rukunya di bab sekarang ini nih. Bab apabila ruku di luar saf, ternyata persisnya ruku sebelum masuk ke dalam saf, gitu kan ininya kalau dari kejadian di hadis ini. Yang semestinya hadis ini bab sekarang ininya, ini judulnya gitu, judulnya ini semestinya ada di dalam rangkaian sholat berjamaah.
Wa qad sabaqa hunaka tarjamatu almar'atu wahdaha takunu sofa. Nah ini nih masalahnya. Di dalam bab salat berjamaah Ibnu Hajar al-Asqalani mereview ke belakang gitu ya. Selayaknya ini bab ini adalah atau dalam pembahasan salat berjamaah. Nah sudah lewat di dalam rangkaian pembahasan tentang salat berjamaah. Judulnya adalah perempuan meskipun satu orang dia itu berada di dalam saf. Nah ini karena di masalahnya seperti ini. Apabila seorang laki-laki, nih laki-lakinya, apabila seorang laki-laki berdiri sendirian di dalam saf, berdiri sendirian di dalam satu saf gitu ya, sementara maksudnya dia itu sholat berjamaah, maka dia itu tidak sah. Nah berdasarkan hadis yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik ya. Hadis yang ini nih, la tasihu sholatu la sholata limun faridin khalfas shaf. Itu redaksi hadisnya. Tidak sah sholat, la sholata, tidak sah sholat limun faridin, bagi orang yang sendirian khalfas shaf, di belakang saf. Misalnya saf pertama penuh, saf kedua penuh, nah di saf ketiga ada penghuninya satu orang laki-laki, nah maka yang satu orang di saf ketiga ini tidak sah sholatnya. Bukan hanya tidak sah berjamaahnya, tidak sah sholatnya. Makanya misalnya kan kalau kejadian seperti ini, kalau saf pertama penuh, ini contohnya berapa baris lah gitu safnya ya. Saf pertama penuh, saf kedua penuh. Ini ada yang masbuk nih, ada yang datang mau masuk saf kedua kan penuh. Tapi kalau dia berdiri sendirian di saf ketiga, dia tidak sah sholatnya. Makanya orang yang masbuk yang baru datang ini minta salah satu orang dari orang yang ada di saf itu untuk mundur supaya menjadi kawannya di saf ketiga. Jadi dia tidak berdiri sendirian, dicoleklah satu orang gitu ya. Nah orang yang dicolek ini mestinya ngerti, mestinya mundur, berarti dia itu minta ditemani di saf yang ketiga. Ini dicolek nggak mau mundur, yang satu lagi yang di pinggirnya dicolek lagi nggak mau mundur, orang ketiga nggak mau mundur, dipapain lebih kan itu nudek mundur. Tung nama batote saurang mana nama asup pusing aing pusing batu maksudnya temani saya gitu, karena kalaupun saya ikut berjamaah di sini kan saya tidak sah sholatnya, gitulah maksudnya. Toel tenyamber nggak mau mundur, dicolek lagi satu orang nggak mau mundur, yang ketiga tidak juga mau mundur. Ya manggas prinsipnya prinsip orang Sunda, nista maja utama nuka opat moal ditoel rek didegungkeun. Harusnya gitu ya, teknisnya demikian, karena dia kalaupun ikut berjamaah tapi kan sendirian di saf ketiga ya tidak sah sholatnya. Nah kalau perempuan meskipun satu orang ini berjamaah, ini ya berjamaah seperti barusan contohnya, berjamaah saf pertama laki-lakinya penuh, saf kedua misalnya atau saf kedua mau penuh atau tidak lah. Nah kalau ada satu orang perempuan yang ikut berjamaah, di mana si perempuan ini mesti berdiri? Apa ikut saf laki-laki? Apa ikut saf laki-laki? Nah kalau perempuan tidak boleh justru satu saf dengan laki-laki, maka si perempuan ini dia berdiri sendirian. Nah kalau
imamnya laki-laki, makmum yang lainnya laki-laki, nih ada perempuan satu orang ikut berjamaah, jangan berdiri dengan di saf laki-laki, nggak boleh. Ini perempuan gitu satu saf dengan laki-laki, berarti dia di belakang saf laki-laki, di saf perempuan, tapi kan dia hanya sendirian. Nah karena ini beda jenis, karena ini perempuan, maka si perempuan ini meskipun sendirian dia itu sah. Yang ini dalilnya waktu Rasulullah SAW, Ummu Sulaim pernah kejadian demikian. Mulaikah pernah. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik ya. Kalau Mulaikah neneknya Anas bin Malik. Nah kejadian yang ini nih, Mulaikah itu ingin, katakanlahnya Mulaikah itu ingin memberi, pokoknya ingin memberi sesuatu lah kepada Rasulullah SAW. Mulaikah ini neneknya Anas bin Malik, dia itu disebutlah sangat miskin. Mulaikah itu sangat miskin, tapi dia ingin punya kebaikan gitu kepada Rasulullah SAW. Nah pada satu waktu Mulaikah ini punya sedikit tepung, lalu dimasak, kemudian memerintahkan cucunya nih, Anas bin Malik, cucunya Mulaikah, memerintahkan Anas bin Malik, katakan pada Nabi, saya membuat sedikit makanan, mudah-mudahan Nabi mau datang dan memakan itu makanan saya. Ternyata Nabi mau, Anas bin Maliknya yang memberitahu kepada Rasulullah SAW. Diberitahukanlah maksud Mulaikah, ternyata Rasulullah mau memenuhi. Begitu Rasulullah datang ke rumah Mulaikah, karena undangannya acaranya acara makan berarti begitu datang ke rumah Mulaikah, makan yang dimasak sendirinya oleh Mulaikah. Nah setelah makan, kemudian Rasulullah SAW berdiri mengerjakan sholat. Saat itu Anas bin Malik dan seorang kawannya yang saat itu berarti masih belum balik, masih kecil, belum balik lahnya, 2 orang berarti. Rasulullah berdiri sholat, padahal Rasulullah tidak mengajak. Rasulullah berdiri di rumah Mulaikah nih ya. Rasulullah berdiri mau mengerjakan sholat, Anas bin Malik ikut dengan satu orang kawannya. Nah Anas bin Malik dan seorang kawannya ini berdiri di belakang Nabi, jadi Nabi imam sendirian, Anas bin Malik dan kawannya di belakang Nabi. Ternyata Mulaikah juga ikut. Melihat Rasulullah sholat, Anas bin Malik dan kawannya ikut sholat, Mulaikah juga ternyata ikut sholat. Nah Mulaikah berdirinya sendirian, tidak sejajar, tidak satu saf dengan Anas bin Malik dan kawannya tadi. Mulaikah berdiri sendirian di saf perempuan, berarti dia sendirian di saf perempuan, padahal ini sholat berjamaah. Nah ini masalahnya ke arah sana sebetulnya. Jadi Abu Bakrah ini memulai takbirnya, bahkan rukunya, karena memang setelah takbir kan rukunya, ininya dalam kejadian ini kan setelah takbiratul ihram kan ruku, karena memang dia masbuk saat Rasulullah SAW sedang ruku, maka begitu takbiratul ihram langsung ruku. Nah, tapi masalahnya seperti yang dimunculkan di dalam judul bab, apabila ruku di luar saf bagi laki-laki, berarti dia kan memulai sholatnya itu sebelum masuk ke dalam saf. Memulai sholatnya itu sebelum masuk ke dalam saf. Ini sah nggak sholatnya? Nah itu sebetulnya maksud Imam Bukhari ini. Karena Abu Bakrah itu memulai sholatnya, bahkan rukunya itu dilakukan sebelum masuk ke dalam saf. Jadi takbir ruku sambil jalan, entah berapa langkah lahnya kita nggak tahunya, tapi yang pasti dia kan belum masuk ke dalam saf. Sah tidak sholatnya? Bukan hanya rokaat yang itu, bukan. Sah nggak sholatnya? Karena memulai sholatnya ini sebelum masuk ke dalam saf.
Makanya dibandingkan dengan ya kalau perempuan sendirian di belakang saf, mereka sah meskipun sendirian kan. Tapi Abu Bakar kan laki-laki, dia takbir, dia ruku di belakang saf disebutnya karena dia belum masuk ke dalam saf. Nah ini sah nggak sholatnya? Bukan hanya rukunya. Nah kita lihat lagi nih catatan Ibnu Hajar al-Asqalani, penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani. Layaknya gitu bab ini ada di dalam rangkaian sholat berjamaah. Itunya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang seperti di dalam bab rangkaian dalam rangkaian bab tentang sholat berjamaah ada yang dengan judul Al-mar'atu wahdaha takunu soffan. Perempuan itu meskipun sendirian ya dia itu punya saf sendiri, berarti sah kan tadinya kalau perempuan. Nah bagaimana dengan kejadian ini? Karena Abu Bakroh itu laki-laki. Nah dan diterangkannya di dalam bab tersebut, nah, Ibnu Battal berdalilkan hadis Anas bin Malik tentang sholatnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik tadinya. Tentang Ummu Sulaim yaitu tentang sahnya sholat seorang perempuan meskipun di belakang saf, karena memang perempuan tidak boleh satu saf dengan laki-laki. Nah, apa mau kias mungkin bahasanya, apa mau dikiaskan ke sana? Itu kan yang satu orang ternyata sah, itu kan perempuan gitu intinya. Itu kan perempuan. Kejadiannya ada Ummu Sulaimnya yang demikian itu, ada juga tadi Mulaikah. Masa mau disamakan gitulah. Masa mau disamakan laki-laki dengan perempuan? Tapi Rasulullah bersabda apa ketika Abu Bakar menceritakan kepada Rasulullah? Abu Bakar menceritakan kejadiannya, jadi Abu Bakar sendiri ini yang menceritakan gitulahnya kalau melihat redaksi hadisnya. Wa dzakara zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau melihat redaksi hadisnya malah Abu Bakar sendirinya yang menceritakan, tadi saya takbir dan rukunya sebelum masuk ke dalam saf. Itulahnya ini. Tapi kejadian memang demikian ya. Abu Bakar itu dia takbir, dia ruku, padahal dia tidak berada di dalam saf. Tidak berada di dalam saf, ya, dalam garis miring, belum masuk ke dalam saf. Berarti kan masih di belakang saf. Nah ini artinya dia memulai sholatnya, takbirnya dia lakukan sebelum masuk ke dalam saf. Dia memulai sholatnya itu sebelum masuk ke dalam saf. Takbirnya sah nggak? Kalau takbiratul ihram tidak sah seluruhnya sampai salam berarti tidak sah. Nah ini masalahnya demikian. Dia memulai sholatnya itu sendirian di belakang saf, sah nggak sholatnya? Nah, andai seperti ini nih kita lihat bentuk yang lain. Misalnya begini nih, berjamaah ada satu orang yang berdiri sendirian. Misalnya seperti tadi contohnya lah, saf pertama penuh, saf kedua penuh. Nah ini di saf ketiga ada satu orang yang berdiri sendirian. Ya kejadian demikian. Ada lagi yang masbuk nih, yang datang lagi. Dia melihat nih, yang baru datang ini melihat. Di saf ketiga ada yang berdiri hanya sendirian. Kemudian dia masuk jadi berdua. Sebetulnya kan sebelum orang ini datang, ada orang yang berdiri sendirian di belakang saf, dia sah nggak sholatnya? Ya kan orang ini tidak sah karena dia sholat sendirian di belakang saf. Jadi orang yang baru datang ini kalau melihat di saf ketiga ada satu orang, kasih tahu, bukannya masuk kemudian sholat, kasih tahu kamu sendirian, kamu sholatnya tidak sah, sayok bareng ayeuna. Kan ini tidak sah kan orang yang sholat sendirian. Nah mestinya kan demikian ya, kalau
Ya, apa namanya bentuk lain atau contoh lain misalnya demikian. Saf pertama penuh, saf kedua penuh, ya saf malam beberapa lah, misalnya saf pertama penuh, lalu di saf kedua ada yang berdiri sendirian. Nah, ada orang yang baru datang, melihat kan, berarti di saf ini, di saf dia ada orang yang di safnya hanya sendirian. Mestinya ngasih tahu, kamu sholatnya tidak sah karena kamu sendirian di belakang saf. Bukannya dia ikut masuk saja jadi berdua, apa yang ini jadi sah karena sekarang ada yang datang gitu, karena ada yang datang jadi berdua kan. Apa yang lebih dulu ini sholatnya jadi sah karena sekarang jadi ada teman kan. Waktu takbiratul ihramnya dia itu memulai di saf itu sendirian, tidak sah kan sholatnya. Kita itu lanjutkan lagi nih. Nah, kalau di mulhak, mulhaknya di sini memang bahasanya dimulhakan, disamakan gitulahnya. Kalau disamakan dengan saf yang saf perempuan, ya, Ibnu Huzaimah misalnya di sini mengatakan la yasihul istidlalu bihi li anna sholatal mar'i khalfas safi wahdahu manhiyun anha bittifaqin. Kalau disamakan dengan perempuan tidak bisa, karena karena sholat seorang laki-laki di belakang saf apabila dia sendirian itu dilarang, dan tidak ada perbedaan pendapat tadinya, nggak ada perbedaan pendapat. Yaitu yang karena tadi redaksi hadisnya la sholata limun faridin khalfas shaf, tidak sah sholat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang saf. Nah, kan jelas itu dalilnya tidak sah sendirian. Nah, ini masalahnya adalah ini Abu Bakroh ya. Dia itu kan masbuk, mau ikut berjamaah masbuk kesiangan, tapi takbirnya dilakukan sebelum dia masuk ke dalam saf. Itu masalahnya, takbirnya itu dilakukan sebelum dia masuk ke dalam saf. Berarti kan dia ini memulai sholatnya sendirian di belakang saf. Jadi demikian masalahnya. Apabila awalnya takbirnya itu tidak sah karena dilakukan ketika dia sendirian di belakang saf, ya semuanya juga tidak sah berarti. Tapi komentar Rasulullah di sini adalah zadakallahu hirson wala ta'ud. Nah, masalah yang pokok dulu nih tentang yang berdiri sendirian di belakang saf. Yang barusan sebetulnya sudah jelasnya. Kalau bagi perempuan itu boleh. Dalilnya adalah mulaikah dia sendirian berjamaah nih sholatnya. Rasulullah SAW imamnya sendiri, imamnya, kemudian makmum laki-lakinya Anas bin Malik dan seorang kawannya. Nah, kemudian di belakang Anas bin Malik dan kawannya ini mulaikah sendirian dan mereka berjamaah. Nah, kalau bagi laki-laki yaitu dengan hadis yang tadi la sholata limun faridin khalfas shaf, tidak sah orang sholat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang saf. Nah, di sini masalahnya Abu Bakroh dia itu memulai sholatnya sebelum masuk ke dalam saf. Itu berarti kan memulai sholatnya itu ketika dia di belakang saf kan. Tapi kemudian jadi masuk gitu kan. Tapi kemudian kan jadi masuk ke dalam saf. Justru awalnya takbirnya bahkan dengan rukunya di sini dilakukan sebelum masuk ke dalam saf. De Imam Bukhari, dasar teh jenius itu Imam Bukhari teh, bukan dasar pika sebelen ya mah, dasar jenius Imam Bukhari mah membuat judulnya bab jika ruku dilakukan di belakang saf
Makanya nggak ada lagi jawabnya. Jadi jika jika ruku itu dilakukan di belakang saf, maka nggak ada makana teh pikiran cek Imam Bukhari teh kusarangan jik makana kumaha. Banyak Imam Bukharinya yang seperti ini metode Imam Bukhari sih. Banyak nih yang seperti ini dengan judulnya dengan redaksi jika begini tapi tanpa maka seperti apa? Ternyata Imam Bukhari deh. Ini bab ruku nih ya. Sekali lagi kan rangkaian bab sebelumnya 3 bab tentang amin. Setelah mengucapkan amin, kalau yang ada di rokaat yang ada baca surat kan baca surat. Nah kalau yang di rokaat yang tidak ada baca surat setelah amin kan ruku. Nah artinya ini mulai nih pembahasan tentang bab ruku. Nah Imam Bukhari memulainya dengan bab seperti ini. Bab ruku, apabila ruku dilakukan di belakang saf, berdasarkan hadis yang menerangkan kejadian Abu Bakroh masuk untuk ikut berjamaah, dia masbuknya untuk ikut berjamaah. Nah dia melakukan demikian, takbirnya tentu saja, takbirnya bahkan rukunya dilakukan sebelum dia masuk ke dalam saf. Ini sah nggak sholat Abu Bakroh? Itu ya, sah nggak sholat Abu Bakroh nih? Karena takbir dan pekerjaan pertamanya takbir, kemudian rukunya karena memang saat itu imamnya dalam posisi ruku, dilakukan sebelum masuk ke dalam saf. Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dikaitkan dengan ini mestinya dalam bab berjamaah. Kalau dalam bab berjamaah ada judul almar'atu wahdaha takun sofan, perempuan itu kalaupun sendirian di belakang saf dia sah sholatnya, karena memang saf perempuan itu tidak boleh kan bergabung dengan saf laki-laki. Nah bagaimana kalau laki-laki? Pasti tidak sah sebetulnya, pasti tidak sah sholatnya. Artinya tengah-tengah memulainya sebelum masuk ke dalam saf, tapi selanjutnya kan ikut ke dalam saf. Tah Imam Bukhari teh kebetulan di sini dalam hadisnya Abu Bakroh melakukannya itu dalam posisi ruku. Disimpan di dieu ku Imam Bukhari eta hadis eta dalam bab ruku dengan judul apabila ruku dilakukan sebelum masuk ke dalam saf atau di belakang saf. Apabila ruku dilakukan di belakang saf, apabila ruku dilakukan sebelum masuk ke dalam saf, nggak sih kadi Imam Bukhari masa gitu. Maka nama henteu ku Imam Bukhari mah. Nah, kita ikuti lagi nih. Wasolatul mar'i wahdaha idza lam yakun hunaka imra'atun ukhra ma'murun biha bittifaqin. Nah, sementara salat seorang perempuan meskipun hanya satu orang, tidak ada yang lain di safnya itu tetap saja bagi perempuan itu ikut berjamaah, sah salatnya berjamaahnya meskipun hanya sendirian di belakang saf laki-laki. Nah masalahnya ada penjelasan beberapa riwayat nih. Penjelasan beberapa riwayat pada riwayat At-Tabrani nya dengan ada redaksi annahu dakhalal masjid. Abu Bakroh itu masuk masjid waqad uqimatis sholatu fantolako yas'a. Ternyata ketika di masjid sudah dibacakan qomat, dia baru keluar rumah. Makanya masbuknya cukup jauhnya, karena begitu masuk masjid yang berjamaah itu sedang ruku. Nah sekarang mulai ini nih, ya masalah nama di dia. Bagaimana sih pandangan Nabi? Itu kan yang terpenting yang ini kan. Bagaimana sih pandangan Nabi? Karena kan Abu Bakroh melakukan demikian. Seperti redaksi hadisnya. Pokoknya kan dia masbuk.
dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apabila kamu masbuk, langsung saja ikut dan ikuti imam dalam posisi apapun. Ya kan Abu Bakar mengerjakan demikian kan, dia masuk, Rasul sedang ruku, ya dia ikut ruku. Nah hanya masalahnya di sini dia memulai sholatnya, takbirnya pastinya takbiratul ihramnya, bahkan rukunya dia lakukan sebelum dia masuk ke dalam saf. Nah apakah ini dihitung sudah di dalam saf? Kalau dihitung mulainya itu sudah di dalam saf, nanti orang akan seperti ini. Takbir saja dulu, nanti berjalan, lalu masuk. Boleh nggak? Kalau dalam posisi berdiri misalnya, kita masbuk misalnya nih ya, kita masuk. Ini mereka yang sedang berjamaah dalam posisi apapun sebetulnya ya, berdirilah misalnya. Misalnya di saf ke-1, saf kedua, katakanlah misalnya 2 safnya atau 3 saf, 1 saf, 2 saf, 3 saf. Ini di saf ketiga ini kita mau masuk di saf ketiga misalnya, karena memang saf ketiga masih ada belum penuh. Nah, tapi seperti ini kita melakukannya. Pada waktu kita kalau hitungan garis saf itu kita ini melangkah menuju saf ketiga, tapi ketika di garis di saf kelima kita sudah takbiratul ihram memulai sholat, kemudian berjalan masuk. Boleh nggak takbirnya dilakukan di situ? Takbirnya dilakukan sebelum masuk ke dalam saf. Kan ini Abu Bakroh kejadiannya demikian. Abu Bakroh itu memulai takbirnya, kemudian ruku sebelum dia masuk ke dalam saf. Tapi kan kemudian terus masuk ke dalam saf kan? Tidak terus sendirian di belakang saf, enggak. Nah kalau ini boleh misalnya secara bebas, nah kita bisa demikian misalnya. Kita mau masuk ke dalam saf ketiga, kita sedang berjalan di saf kelima, di saf keempat, itulahnya saf kelima, saf keempat. Nantinya kan mau masuk ke saf ketiga, di saf kelima misalnya kita sudah takbiratul ihram, kemudian berjalanlah menuju saf ketiga. Boleh ya demikian, takbiratul ihramnya dilakukan sebelum masuk ke dalam saf. Ini kejadiannya baru 1 kali. Baru kejadian ini nih yang dialami dalam berjamaah dengan Rasulullah SAW. Bagaimana komentar Rasulullah SAW mengetahui demikian? Ini Abu Bakrohnya memulai takbirnya itu sebelum masuk ke dalam saf. Hakikatnya kan jadinya dihitung seluruhnya itu, karena hitung-hitungannya menjadi ketika memulai takbir dia belum masuk ke dalam saf, berarti dia kan sudah mulai sholat kan. Dengan takbiratul ihram itu kan berarti mulai sholat, berarti dia memulai sholat padahal dia belum masuk ke dalam saf, atau dia itu masih sendirian di belakang saf. Ini takbirnya tidak sah. Kalau takbiratul ihram tidak sah, yang amalan selanjutnya bagaimana? Tidak sah seluruhnya sebetulnya. Nah kita lihat komentar Rasulullah SAW nih. Kita bandingkan dengan kejadian ini, mungkin ini akan membantu nih. Kejadiannya bukan sholat nih. Saya lupa lagi nih nama sahabatnya. Ini tentang ibadah kurban. Pernah kejadian seperti ini di zaman Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Kalau nggak salah dia itu ingin memberi kepada Nabi, kalau nggak salah gitunya. Makanya dia sembelih sebelum sholat Id. Nah ketika Rasulullah SAW tahu kurang lebih seperti ini, hanya ngeus wah itulah, tapi jangan diulangi lagi.
Sahabat ini belum tahu kalau hewan kurban itu disembelihnya harus setelah sholat Id. Kalau sahabat ini tahu ketentuannya demikian, masa dia menyembelih sebelum sholat Id? Sembelih. Ini nggak tahu, berarti sahabat ini nggak tahu kalau penyembelihan hewan kurban itu harus setelah mengerjakan sholat Id. Dia sembelih sebelum sholat Id. Nah, Rasulullah tahu. Tak, kurang lebih sama nih kasusnya. Mudah-mudahan Allah menambah semangat ibadah kamu, tapi yang tadi itu jangan diulangi. Untuk kasus kurban, sah nggak kurbannya? Khusus untuk yang kejadian itu. Bukan kalau kemudian terjadi lagi, ada yang menyembelih sebelum kurban, nah itu sudah pasti sudah jelas tidak sah. Nah, untuk sahabat ini kenapa sahabat ini menyembelih sebelum waktunya? Artinya saat itu dia belum tahu kalau hewan kurban itu harus disembelih setelah mengerjakan sholat Id. Kurang lebih sama komentar Rasulullah terhadap sahabat yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Kalau menurut kita mah hanya nunggu tapi jangan diulangi lagi. Nah, masalahnya kan bagi sahabat tersebut sembelihan hewan kurban hewannya itu, jadi dia itu disebutnya jadi berkurban atau enggak? Karena menyembelih hewannya sebelum sholat Id gitu kan, karena ini menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Nah, pertanyaannya untuk sahabat tersebut pada kasus ini, jadi dia berkurban enggak? Itu masalahnya nih, untuk sahabat ini dia itu jadi gitu berkurban atau enggak? Karena ternyata dia menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id itu karena dia belum tahu kalau hewan kurban itu harus disembelih setelah sholat Id. Ya dikiranya ya ini kan hari Idul Fitri, ini kan hari Idul Adha, nah subuh lagi Idul Adha kan, hari Idul Adha kan subuh nanti. Tapi kan ketentuan menyembelihnya harus setelah mengerjakan sholat Id. Jadi sahabat tersebut yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, untuk kasus itu saja berarti sah dia berkurban. Karena ketidaktahuan, karena belum tahu. Kurang lebih sama, tapi jangan diulangi lagi. Ya, Rasulullah tidak menyebut bahwa ini tidak sah gitu sebagai kurban, enggak. Untuk saat itu bagi sahabat tersebut, dan hanya satu lah, hanya yang itu saja sah hewan kurban kamu meskipun saat itu disembelih sebelum sholat Id, tapi jangan diulangi karena seharusnya kurban itu disembelih setelah sholat Id. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW memerintah Abu Bakar mengulangi sholatnya enggak? Yang memerintah mengulangi sholatnya enggak? Kan enggak. Malah Rasulullah melihat antusias Abu Bakar untuk ikut sholat berjamaah. Ini Rasulullah melihat dari itu oleh Rasulullah dipandang sebagai ini antusiasnya tinggi itu untuk ikut untuk sholat berjamaah, sampai belum masuk ke dalam saf sudah takbir ruku, kemudian berjalanlah menuju saf. Semangatnya yang dilihat oleh Rasulullah, antusiasnya. Makanya Rasulullah mengomentarinya, zadakallahu hirsan, mudah-mudahan Allah memberi lebih lagi semangat kamu, antusias kamu untuk sholat berjamaah, untuk beribadah, wala ta'ud, tapi yang tadi jangan diulangi. Berarti kan Rasulullah tidak memerintah Abu Bakar mengulangi sholatnya. Ya, dalam kejadian ini Rasulullah tidak memerintah Abu Bakar mengulangi sholatnya, padahal takbir dan rukunya dilakukan sebelum masuk ke dalam
saf. Padahal kan orang yang sholat sendirian di belakang saf itu tidak sah sholatnya. Jadi hanya untuk kasus ini saja sholat Abu Bakroh itu sah. Andai terjadi lagi tidak sah berarti. Yaitu orang yang memulai sholatnya sudah takbiratul ihram padahal belum masuk ke dalam saf, itu dihitung orang ini memulai sholatnya sendirian di belakang saf. Orang yang sholat sendirian di belakang saf itu tidak sah sholatnya. Tak itu masalahnya ya teh bab nanti. Karena terjadi Abu Bakroh itu sholat sendirian, dia memulai sholatnya ketika masih berada di belakang saf. Dia sudah takbir, dia sudah ruku. Nah, ketika sudah ruku barulah dia masuk ke dalam saf. Padahal kan memulai sholatnya ketika masih di belakang saf. Kena oleh hadis yang itu, la sholata limun faridin khalfa saf, tidak sah orang yang sholat sendirian di belakang saf. Takbir Abu Bakroh itu kan dilakukan sebelum masuk saf. Sah nggak takbiratul ihramnya? Berarti kan demikian ya, sah nggak ini takbiratul ihramnya? Tidak sah karena dia lakukan ketika dia sendirian di belakang saf. Kalau takbiratul ihramnya ini tidak sah, maka seluruh atau rangkaian amal berikutnya pun ini tidak sah. Coba bandingkan dengan tadi yang berkurban, sah nggak kurbannya? Ya iyalah, kalau kita sudah tahu sekarang mah bahwa kalau menyembelih hewan kurban sebelum sholat id ini tidak sah sebagai ibadah kurban. Maka sembelihannya itu bukan sebagai ibadah kurban. Kalau ada hewan maksudnya berkurban nih ya, kalau maksudnya berkurban tapi disembelihnya sebelum mengerjakan sholat id, ini bukan sebagai ibadah kurban karena tidak sesuai dengan ketentuan di sini soal waktu penyembelihannya berartinya. Tapi pada kejadian pernah kejadian demikian, nah Rasulullah tidak mengatakan demikian, tidak mengatakan ini tidak sah sebagai kurban. Enggak, itu kejadian satu-satunya. Dan sahabat yang menyembelih hewan kurban sebelum waktunya itu tidak tahu kalau ketentuannya itu harus disembelih setelah sholat id. Jadi hari tama sah sebagai kurban, hanya jangan diulangi, berarti jangan diulangi. Tahun depannya jangan sampai terjadi lagi. Nah, di sini Rasulullah melihat antusias, semangat, gairah Abu Bakroh untuk berjamaah sangat tinggi. Bahkan Rasulullah mendoakan mudah-mudahan Allah menambah lagi semangatnya. Tapi yang tadi jangan diulangi, yaitu sudah takbir, ruku sebelum masuk ke dalam saf. Di hadis ini Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakroh untuk mengulangi sholatnya, artinya yang sudah ya sudahlah, yang tadi sah tapi jangan diulangi. Inti masalah nama di dia ya, Abu Bakroh di sini takbir sebelum dia masuk ke dalam saf, berarti kan kena oleh hadis yang tadi, dia memulai sholatnya itu ketika dia ini sendirian di belakang saf karena dia belum masuk ke dalam saf. Takbirnya itu dia lakukan gitu kan ketika sendirian, hakikatnya atau masalahnya jadi dia ini takbirnya itu ketika dia sendirian di belakang saf, tidak sah sebetulnya kan. Ini takbiratul ihramnya tidak sah karena dilakukan ketika masih sendirian di belakang saf, belum masuk ke dalam saf. Nah, kalau takbiratul ihramnya tidak sah, terus lanjutannya, amalan lanjutannya itu sah nggak? Dimulai dengan takbiratul ihram yang tidak sah karena dilakukan ketika masih sendirian di belakang saf, garis miring, belum masuk ke dalam saf, sabenerna mah teu sah. Tapi khusus untuk kejadian ini
Berarti Abu Bakar berartinya belum tahu kalau memulai sholat bagi yang masbuk ya. Abu Bakar belum tahu, berarti bagi yang masbuk baru boleh memulai sholat kalau dia sudah yakin berada di dalam saf. Bahkan bukan hanya yakin berada di dalam saf, bahkan dia masuk ke dalam saf dan luruskan dengan mereka yang tidak masbuk yang sudah lebih dulu memulai. Artinya yang datang yang masbuk ini jangan sampai merusak lurusnya, sempurnanya saf yang sudah yang sudah dibuat oleh mereka yang tidak masbuk. Dari orang nu masbuk ngarusak saf. Artinya kan yang masbuk ini maksudnya kan masuk dulu ke dalam saf, luruskan dulu dengan saf yang sudah ada. Sudah yakin baru mulai. Nah ini Abu Bakar belum masuk ke dalam saf, dia sudah takbir, tidak sah berarti untuk kasus ini ya. Tapi kan Rasulullah di sini menyabdakannya zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah lagi semangat kamu dalam beribadah, tapi yang tadi jangan diulangi, yaitu memulai takbir sebelum masuk ke dalam saf. Bandingkan coba dengan kasus kurban. Sah nggak kurbannya? Untuk saat itu sah, karena sahabat yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat itu dia tidak tahu ketentuannya. Kalau ibadah kurban itu, penyembelihan hewan kurban itu harus setelah melaksanakan sholat id. Apabila sudah tahu ketentuannya demikian, misalnya tahun depannya sahabat ini sembelih lagi sebelum sholat id, nah sekarang jelas tidak sah. Karena sudah tahu kan masalahnya. Andai kejadian tahun depannya sembelih lagi sebelum hewan kurbannya ini disembelih lagi sebelum sholat id, jelas-jelas tidak sah. Adapun untuk kasus saat itunya Rasulullah tidak mengatakan ini tidak sah, tidak memerintahkan sembelih hewan lain karena yang tadi itu gagal sebagai ibadah kurban. Enggak, ini sah sebagai sembelihan kurban, tapi jangan diulangi. Persis ini sama dengan kasus yang ini. Masalahnya berarti di sini sekarangnya inti masalahnya adalah karena ini kejadiannya kan masbuk. Abu Bakar itu masbuk. Kayaknya substansi nama, inti nama. Bagi yang masbuk tidak boleh memulai sholat sebelum berada di dalam saf. Seperti yang dikerjakan oleh Abu Bakar di sini ya. Adapun Rasulullah SAW tidak memerintahkan ulangi sholat kamu karena tadi takbiratul ihramnya ketika kamu memulai sholat kamu itu masih berada di belakang saf. Nah Rasulullah tidak memerintahkan mengulangi khusus untuk kejadian ini. Rasulullah malah mendoakan mudah-mudahan Allah lebih menambah lagi semangat, gairah, antusias kamu dalam sholat berjamaah, tapi jangan diulangi. Berarti ada yang salah. Terus yang jangan diulanginya yang mana? Yang salah berarti jangan diulangi. Benar gak? Berarti ada yang salah. Nah Rasulullah menyabdakan jangan diulangi. Yang mana? Bagian mananya yang jangan diulangi? Yang salahnya jangan diulangi. Apanya yang salah di sini? Kesalahannya itu adalah sudah memulai sholat padahal belum masuk ke dalam saf. Makanya artinya kan ini kita bisa bayangkan seperti ini. Sebelum masuk ke dalam saf sudah takbir kemudian ruku, ya berjalanlah sambil ruku masuk ke dalam saf. Itu kan kejadiannya. Ya takbirnya sebelum berada di saf, takbir kemudian ruku, terus berjalan menuju ruku. Kebayang kan berjalan sambil ruku menuju saf. Berinya pengantuur di jangan baik gitu kejadian anak. Benar kan kalau kita gambarkan demikian? Karena ini yang disebut memulai sebelum masuk ke dalam saf itu jaraknya berapa meter? Ya nggak tahu. Pokoknya belum masuk ke dalam saf. Entah selangkah lagi menuju saf, entah 2 langkah lagi, entah dari pintu masjid sudah Allahu Akbar, ya terus berjalan sejak pintu masjid. Kenapa
Ya seperti itulah gambarannya nya. Takbir, ruku, kemudian berjalanlah dalam posisi ruku menuju saf. Tah eta teh inti masalah nama. Abu Bakar di sini memulai sholatnya sebelum masuk ke dalam saf. Sebetulnya itu tidak sah karena itu jadi kena oleh hadis tidak sah sholat seseorang ya, tidak sah sholat seseorang yang berdiri sendirian di belakang saf, kena oleh hadis itu karena memulai sholatnya sebelum masuk ke dalam saf. Tapi kan kemudian masuk saf, ya kan, makanya saya katakan tadi kalau takbiratul ihramnya ini dilakukan di belakang saf ketika dia masih sendirian, kan dia sudah tidak sah sejak awal, sejak takbiratul ihramnya dia itu tidak sah. Kalau dilanjutkan sampai selesai sah nggak sholatnya? Anda ada yang begini, ini ada yang berdiri sendirian di belakang saf, berdiri sendirian ini di belakang saf nih, dia takbir teruslah dia berjamaah sampai selesai sampai salam, sah nggak sholatnya? Kan tidak sah. Nah, terus tidak sahnya mulai dari kapan? Ya tidak sah sholatnya ini mulai dari kapan? Mulai dari bagian mana? Sapotong tesahna rokat kedua, ketiga, atau dari awal memang tidak sah kalau berdiri sendirian di belakang saf? Artinya kan dari awal memang sudah tidak sah. Dari takbiratul ihramnya itu sudah tidak sah sholatnya kalau sendirian di belakang saf. Ini yang dilakukan Abu Bakar. Tapi kan untuk kasus ini saja Rasulullah SAW menyabdakan demikian, zadakallahu hirsan, mudah-mudahan Allah menambah lagi semangat dan gairah kamu, tapi jangan diulangi. Catatan, Rasulullah tidak memerintahkan ulangi sholat kamu. Nah, Rasulullah tidak memerintahkan demikian. Untuk kasus ini saja Rasulullah ya sudahlah yang sudah terjadi, tapi jangan sampai diulangi. Bandingkan dengan yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, sama persis masalahnya ya, sama persis demikian. Ya sudahlah, karena memang sudah disembelih, sudah terjadi, tapi jangan sampai diulangi. Artinya untuk kejadian saat itu saja bagi sahabat yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id sah untuk saat itu dia berkurban. Artinya ya dia berkurban meskipun pada kejadian itu hewan kurbannya disembelih sebelum sholat id, tapi jangan diulangi. Berarti sekarang sudah tahu, berarti kalau sekarang sudah tahu bahwa hewan kurban itu harus disembelih setelah mengerjakan sholat id, kalau diulangi baru itu tidak sah. Nah ini juga sama nih, andai Abu Bakar mengulangi, nuka dua nama tuh sah, tiada maaf nuka dua nama. Imam Bukhari nya nah judul teh kieu Imam Bukhari teh babun bab apabila ruku di belakang saf. Asaku aneh judul teh, masa ada orang ruku di belakang saf? Artinya kan orang yang ruku sendirian nih, bukan hanya ruku sendirian, masa bagian rukunya saja sebetulnya kan yang tidak sah itu orang yang sholat sendirian di belakang saf. Jadi ini kejadian yang luar biasa. Tapi kalau kembali ke hukum awal, ketentuan asal bahwa apabila yang sholat sendirian di belakang saf itu tidak sah, nah tidak sahnya itu sejak kapan coba? Orang yang berdiri sendirian di belakang saf sholatnya tidak sah. Nah, tidak sah sholatnya ini sejak kapan? Artinya sejak awal takbiratul ihram atau mulai dari tengah? Kan sejak awal berarti kan, karena ini tidak sah seluruhnya kan. Kalau tidak sah seluruhnya itu berarti takbiratul ihramnya tidak sah, iftitahnya tidak sah, ta'awudznya tidak sah, fatihahnya tidak sah. Seluruh rangkaian amalan yang dilakukan selama dia sholat itu tidak sah seluruhnya. Berarti kan tidak sahnya itu sejak mulai dari awal, sejak takbiratul ihramnya itu sudah tidak sah kalau dikerjakan sendirian di belakang saf. Abu Bakar kena oleh yang itu sebetulnya.
Makanya tidak bisa dibandingkan dengan itu kan perempuan juga sendirian. Beda, kalau perempuan memang punya dalil sendiri. Kalau perempuan itu sah meskipun dia sendirian di belakang saf, dia kan ada dalilnya, yaitu hadis yang menerangkan Mulaikah atau Ummu Sulaim tadinya hadisnya. Beda masalahnya, jangan disamakan dengan perempuan, ini laki-laki gitu. Laki-laki memulai sholatnya itu ketika belum masuk ke dalam saf, itu sama dengan ketika takbiratul ihramnya itu dia sendirian di belakang saf, dan sholat yang demikian itu kan tidak sah. Tapi untuk kasus ini saja Rasulullah boleh disebut memaafkan dalam tanda kutip banyak. Untuk kasus ini saja Rasulullah memaafkan. Mudah-mudahan Allah menambah semangat kamu. Tapi yang tadi itu jangan diulangi. Nah, yang mana yang jangan diulangi? Yang salahnya berarti kan jangan diulangi. Yang salahnya itu yang mana? Sudah takbir, ruku sebelum masuk ke dalam saf. Tak tahu salah nanti. Kan baik sholat malah boleh untuk saat itu sajanya. Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulangi sholatnya. Sah hanya untuk kejadian itu saja. Adapun berikutnya berarti nggak bisa, tiada maaf. Sudah ada contohnya yang seperti ini. Salah berarti apabila takbiratul ihram dilakukan sebelum masuk ke dalam saf, itu salah sebetulnya. Makanya Rasulullah menyabdakan di sini wala ta'ud, jangan diulangi yang demikian karena itu salah. Nah ini bagi bab rukunya dimulai dengan bab seperti ini nih, Imam Bukhari judulnya idza raka'a, dan boleh tambahan sedikit lah hadis ini nih ya, ini tidak menerangkan dapat rakaat nggak dapat rakaat, nggak ada kaitan dengan masalah tersebut. Coba dari penjelasan uraian yang tadinya ada kaitannya gitu nggak dengan kalau kebagian rokaat, kebagian ruku, kebagian rokaat, tidak kebagian ruku, nggak ada kaitan dengan masalah tersebut. Kalau soal kebagian atau tidak satu rokaat, batasan satu rokaat sudah jelas. Batasan satu rokaat itu sudah jelas. Coba yang disebut rokaat pertama dari mana sampai mana? Dari takbiratul ihram sampai sujud yang kedua, itu kan satu rakaat demikian. Setelah selesai sujud yang kedua terus apa? Ya bangkitlah untuk masuk rakaat kedua. Kan rakaat pertama itu kan mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awudz sampai kepada sujud yang kedua. Nah itulah satu rakaat. Dan jantungnya, intinya di setiap rakaat itu adalah Al-Fatihah. Kalau di satu rakaat tanpa Fatihah, sah gak rakaatnya? Oh malah intinya yang gak ada, mana bisa disebut satu rakaat? Jadi hadis ini gak ada kaitan dengan dapat ruku, dapat rakaat, tidak dapat ruku, dapat rakaat. Dalilnya yang ini, apa kaitannya dengan masalah tersebut? Coba seperti ini kejadiannya. Kalau mau tidak sah seluruhnya, bukan hanya rakaatnya yang tidak sah. Hadis ini menunjukkannya bahwa sebetulnya tidak sah seluruhnya nih rakaat salatnya Abu Bakar karena memulainya takbiratul ihramnya sebelum masuk ke dalam saf, itu kena oleh hadis la sholata limun faridin khalfa saf, sebetulnya kena oleh hadis itu, tapi khusus untuk kejadian ini Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Makanya saya bandingkan dengan sahabat yang menyembelih hewan kurban sebelum sholatin. Rasulullah tidak memerintahkan ulangi, tidak sah, yang tadi bukan sebagai kurban, enggak. Yang nggak salah nunggu semak itu pun cik orang mah ya sudahlah untuk kali ini ya sudahlah yang sudah terjadi, tapi jangan diulangi, jangan sekali-kali lagi melakukan yang demikian. Ini kaitannya dengan sah tidaknya sholat, bukan, nggak ada kaitan dengan dapat rokaat atau tidak dapat rokaat. Ini kaitannya dengan sah dan tidaknya sholat. Kalau takbir itu dimulai, takbiratul ihramnya dilakukan sebelum masuk ke dalam saf. Adapun soal ruku di sini tidak disebutkan, berarti Rasulullah memerintahkan Abu Bakar menambah rokaat nggak?
Rasulullah di sini di apa namanya? Jadi Rasulullah di sini memerintahkan Abu Bakar untuk menambah atau Abu Bakar itu tidak menambah. Di hadis ini tidak ada keterangan demikian. Pokoknya Rasulullah bersabda demikian setelah Abu Bakar selesai salat. Benar gitu kan ya? Di sini tidak ada keterangan apakah Abu Bakar menambah rakaatnya dengan apa namanya, memulainya kan dengan ruku. Abu Bakar menambah rakaatnya nggak ada keterangan di hadis ini. Sebaliknya juga sama, Abu Bakar tidak menambah rakaatnya, nggak ada keterangan, artinya nggak ada penjelasan tentang hal tersebut. Hadis ininya tidak, di hadis ini kan tidak diterangkan apakah Abu Bakar menambah jumlah rakaatnya atau apakah Abu Bakar tidak menambah rakaatnya. Ya nggak tahu, karena di hadis ini tidak ada keterangan demikian. Berarti untuk apakah Abu Bakar ini menambah rakaatnya atau tidak, jangan dengan hadis ini. Kembalilah ke batasan satu rakaat itu dari mana sampai mana. Jadi hadis ini ya tidak bisa dijadikan dalil dapat ruku dapat rakaat. Mana penjelasan demikiannya di mana? Untuk hadis ini ya, untuk hadis ini yang dapat ruku dapat rakaat, itu kesimpulan itu dari mana? Tuh Abu Bakar tidak menambah, mana di hadisnya ada keterangan tidak menambah? Enggak ada. Sama juga, jadi hadis ini tidak ada keterangan apakah menambah atau juga tidak menambah. Abu Bakar menambah, mana keterangannya? Abu Bakar tidak menambah, mana keterangannya? Kalau berdasarkan hadis ini nggak ada ke arah sana. Tidak bisa, artinya hadis ini dijadikan dalil untuk masalah tersebut. Nah maka sebetulnya ya kembalilah ke jalan yang benar. Allah, ya kembalilah. Satu rakaat itu dari mana sampai mana? Kan batasan rakaat kan sudah jelas. Bahkan dengan hadis ini kan la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab, tidak sah rakaat yang tidak ada Fatihah di situ. Wajib, kudu, tidak boleh tidak. Berarti inti pokok dari setiap rakaat itu Al-Fatihah. Ini Abu Bakar dapat kebagian Fatihah gak di rakaat tersebut? Enggak kan? Oh, tapi kan di sini Abu Bakar tidak menambah. Memang nggak ada penjelasan soal itu mah. Artinya di hadis ini tidak ke arah sana. Rasulullah lebih menekankan wala ta'ud. Nah itunya yang ditekankan oleh Rasulullah mah. Jangan diulangi. Kamu itu takbiratul ihram padahal belum masuk ke dalam. Itu titik tekannya di hadis ini. Jadi sekali lagi hadis ini tidak menerangkan Abu Bakar tidak menambah rakaatnya, mana keterangannya nggak ada. Tapi hadis ini juga tidak menerangkan Abu Bakar menambah, sama tidak ada keterangan tentang hal tersebut. Jadi hal itu memang tidak diterangkan. Ini hal lain tentang hadis ini, yaitu kalau mau dikatakan bukan hanya tidak sah rakaat, tidak sah sholat seluruhnya sebetulnya sholat Abu Bakar ini. Tapi untuk saat itu, makanya saya katakan dalam tanda kutip, ya sudahlah kejadian yang tadi saya maafkan, tapi jangan diulangi. Kan itu kan masalahnya. Tidak ada nih di dalam hadis ini tentang menambah rakaat atau tidak menambah rakaat. Tidak ada, baik disimpulkan tidak menambah atau disimpulkan menambah rakaat. Nggak ada di hadis ini penjelasan tentang hal tersebut. Tasalah tak itu bab pertama nanti membohori pada sekali liur bab ruku atuh ieu teh aya tepan kieu mimiti nanti. Aduh, apabila ruku sebelum masuk ke dalam saf, itu judulnya yang bab sekarang. Memang hadisnya demikian. Nah, ternyata kan bukan hanya apabila posisi ruku. Di sini kan lebih kesimpulan lebih umumnya adalah seseorang yang masbuk tidak boleh memulai sholatnya sebelum dia masuk atau berada di dalam saf. Jadi jangan takbiratul ihram sambil jalan menuju saf, nggak boleh berarti. Apalagi lari.
lari karena ini sholat maghrib atau isya misalnya. Begitu masuk belum terdengar nih bacaan imam, oh berarti imam sedang baca doa iftitah, lari gitu karena nggak mau ketinggalan rakaat tersebut. Tapi takbiratul ihram beri ngerem, lari Allahu Akbar serodot gitu karena sabtu. Begitu masuk imam baca bismillah, alhamdulillah kebagian rakaat ieu. Tapi kakitu salat, makanya berjalan menuju salatnya pun oleh Rasulullah berjalanlah dengan tenang. Ya nanti nggak kebagian rakaat tersebut, itu tambahan naon hesena. Itu kan hanya ya tambahlah kalau memang ada kekurangan.